Shalom sahabat setia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama dengan kami Solidio Gratia. Kami kembali akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta akan menyampaikan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya melalui pujian dan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, kiranya itu menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bersukacita, sebab dengan bersukacita kita boleh senantiasa hidup di dalam kelimpahan yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bersukacitalah bagi Tuhan yang telah menunjukkan jalan kehidupan. Bersukacitalah semua, karena kita telah diselamatkan. Karena Dialah Yesus
Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpujilah namanya, Dia pencipta semesta. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah sahabat setia dimanapun Anda berada. Di dalam kehidupan ini kita harus bersuka cita senantiasa. Karena dengan sukacita yang pasti Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan yang menjadi sumber pengharapan bagi kita sekalian. Amin. Salam Solidio Gratia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Kristus, Tuhan, terima kasih berkat-Mu hari ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dengan topik bersukacita dalam Tuhan. Dari Mazmur 32 ayat 8 sampai dengan 11. Demikian. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Demikian firman Tuhan. Menurut saudara, siapakah yang paling berbahagia hidupnya di dunia ini? Apakah orang yang paling banyak hartanya, atau orang yang tinggi jabatannya atau kedudukannya, atau orang yang banyak keturunannya, atau orang yang tidak mempunyai masalah hidup? Seperti orang Batak mengatakan ukuran kesuksesan kebahagiaan adalah 3H. Hamoraon atau kekayaan, Hasangapon atau kehormatan, dan Hagabeon punya keturunan yang sempurna, anak laki-laki dan perempuan. Untuk ukuran dunia ini mungkin ini dapat diterima dan masuk akal. Tapi hubungan yang paling spesifik dengan Tuhan ternyata bukanlah semua finansial atau ukuran di atas tadi sebagai ukuran kebahagiaan dan sukacita. Karena semua itu bersifat sementara, fana, dan bisa saja itu akan lenyap tanpa kita duga. Akan tetapi orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah orang yang diampuni pelanggarannya dan diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, apakah engkau merasa bahwa engkau manusia paling berdosa dan betapa banyak dosa yang engkau sembunyikan? Nyanyian buku ND nomor 174 ayat 3 mengatakan, Pardosa ho di dokroham nasotama bedot dang pola alani dosam umbai nasundan bongon ainung asai dosami digarat Tuhan Yesus nang sai dosami. Kau rasa banyak dosamu tak layak masuk sorga. Walaupun banyak dosamu, kalau boleh masuk sorga. Karena semua dosamu telah dihapuskan Tuhanmu, benar-benar telah hapus dosamu. Amin. Mengapa orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah? Apa alasannya? Alasannya adalah Yesus Kristus telah mati dan bangkit bagi kita untuk pengampunan dosa-dosa kita. Agar kita selamat dari neraka jahanam. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita menerima hidup kekal. Kita dimahkotai kehidupan dan menjadi keluarga kerajaan Allah. Amin. Amin. Luar biasa ya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, baiklah kita akan menelusuri sepintas keseluruhan Mazmur 32 ini. Mazmur ini ditulis oleh Daud merupakan curahan hati dan kegundahannya. Betapa tidak, ia berzina dengan Batseba. Tak hanya itu, dengan cara licik Daud membunuh Uria, suami Batseba, yang begitu setia kepadanya. Daud melakukan sesuatu yang sangat kejam. Demi menjaga kehormatannya sebagai raja, Daud pun menyembunyikan semua dosanya itu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, menyembunyikan atau mengubur dosa-dosa dalam-dalam itu sama seperti yang dilakukan oleh seekor burung unta suka mengubur kepalanya di dalam pasir untuk mengabaikan bahaya yang datang kepadanya. Ini sebuah tindakan yang konyol dan bodoh. Andai saja burung unta itu tahu siapa sejatinya dirinya, maka ia tidak perlu melakukan hal bodoh itu. Pikirkan saja, seekor burung dikaruniai kecepatan lari yang luar biasa cepat, mencapai 72 km per jam. Tak hanya itu, ia juga mempunyai sepasang kaki yang kuat dan sanggup menendang musuh-musuhnya. Ia pun punya paruh yang sangat kuat sehingga bisa mematuk lawannya dengan ganas. Ya, sebagai jenis burung terbesar di dunia dan pelari cepat, ia tidak perlu mengupurkan kepalanya untuk menghindari bahaya yang datang kepadanya. Apa sesungguhnya arti ungkapan ini? Mengubur kepala di dalam pasir. Ungkapan ini hendak menggambarkan perilaku seseorang yang ingin menyembunyikan kekurangan atau dosa dirinya, atau bisa saja merupakan sikap
tutup mata terhadap kesalahan sendiri dan sesama. Dosa-dosa Daud yang tersembunyi pun yang sangat jelas melanggar hukum Tuhan yang ketujuh. Jangan berzina. Disinilah kita dapat melihat Daud yang gelisah dan tergoncang secara emosi. Daud merasa Tuhan yang Maha Melihat itu menekan jiwanya siang dan malam. Karena ia berusaha menyembunyikan semua dosanya. Puncaknya adalah ketika Nabi Nathan membongkar dosa-dosanya. Kita bisa membayangkan betapa malunya Daud ketika dikuliti seperti itu. Namun itulah ekspresi kasih Tuhan untuk melepaskan Daud dari kegelisahan. Karena selama ini ia menyembunyikan dosa-dosanya. Kita dapat belajar dari Daud. Jangan pernah menyembunyikan dosa. Serapat-rapatnya dan sepintar-pintarnya apapun kita menyembunyikan, tetap saja Tuhan Maha Melihat. Orang lain mungkin bisa kita bohongi, tapi kita tidak bisa membohongi diri sendiri. Itu yang membuat kita gelisah dan kehilangan damai sejahtera. Daripada menyembunyikan dosa, adalah baik jika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Malunya sebentar, tapi setelah itu kita merasakan damai sejahtera. Bahkan kepada orang yang bersalah pun kita patut untuk mengakunya. Sungguh berbahagia orang yang apa adanya dan tidak memakai banyak topeng untuk menyembunyikan dosa. Namun apa yang terjadi ketika Allah yang maha baik itu mau mengampuni Daud atas dosanya? Ada 4 hal yang dilakukan Tuhan Allah terhadap dosa pemazmur. Dan kita juga ya. Yang pertama, mengampuni pelanggarannya. Yang kedua, dosanya ditutupi. Yang ketiga, kesalahannya tidak diperhitungkan. Yang keempat, jiwa penipu. Wycliffe menjabarkan 4 hal inilah yang membuat hidup Daud dan kita terbebani sepanjang hidup. Seperti dalam ayat 1 dan 2 dikatakan. Pelanggaran di sini berarti sengaja tidak mau taat. Dosa yang berarti tidak memenuhi apa yang ditetapkan. Kesalahan yang berarti sifat suka menyimpang. Dan berjiwa penipu dalam konteks ini menyiratkan menipu diri sendiri. 4 hal ini perlu diakui agar tak menjadi beban dalam hidup kita. Sebagai ganti, beban kita pun akan mendapat kebahagiaan atau kelegaan. Dalam anugerah Allah, Ia memberi pengampunan kepada kita. Anugerah itu membebaskan, membuat kita percaya diri menatap masa kini. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk berubah dan bertobat. Jangan sia-siakan anugerahnya. Hampir sama dengan khotbah kita minggu lalu, bertobatlah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, tindakan Tuhan inilah mengubah pola pikir penipu, mengubah tindakan
dan memperbarui jiwanya kepada pertobatan, kesalehan dan kebenaran. Ketika Daud menyembunyikan dosanya dan tidak mengakuinya kepada Tuhan Allah, dia kehilangan hal-hal yang paling berharga dalam hidupnya. Kesehatan, ketenangan pikiran, kebahagiaan, dan perkenanan Allah. Sebagai gantinya, dia mengalami rasa bersalah yang terus menghantuinya dan siksaan batin sebagai hukuman Allah bahwa anaknya pun meninggal. Namun, ketika dosa diakui dan diberitahukan dengan hati yang tulus, sungguh-sungguh dan bertobat, maka Tuhan Allah berjanji akan mengajar dan menuntun orang percaya yang telah diampuni itu memiliki roh yang mudah diajari, menghargai kehadiran dan nasihat Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, tindakan pengampunan yang dilakukan Allah itu membuat dia berbahagia. Itu sebabnya Daud mengungkapkan ekspresi imannya melalui proses pemulihan dengan mengatakan, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu." Oleh karena itu, Daud ingin berbagi pengalaman itu kepada kita sebagai pengajaran yang berharga dan mahal, dan itu menjadi guru terbaik. Ingat, pengalaman adalah guru terbaik. Apa yang diajarkan Daud kepada kita setelah dia diajar oleh Tuhan? Agar tidak mencontoh seperti yang dilakukannya, kita harus mau diajar oleh Tuhan agar tidak seperti yang pertama, kuda atau bagal yang terkenal senang membangkang. Jika kita lihat film-film kolosal, kita akan melihat bahwa setiap pahlawan atau panglima perang memiliki kuda tunggangannya sendiri. Mereka tidak mungkin berganti-ganti kuda tunggangan. Sebab saat bertempur di medan perang, kuda tunggangan tersebut harus benar-benar memahami kehendak tuannya. Bahkan meski tuannya tersebut tidak memerintahnya. Dalam masyarakat Jepang itulah yang disebut Jinba Itai, yaitu hubungan intim antara pengendara dan kudanya yang bergerak sebagai suatu kesatuan. Jika seorang pengendara bisa sehati dengan kudanya, maka kudanya bisa menangkap kehendak tuannya secara mendalam. Sehingga kemana arah larinya kuda atau seberapa cepat kuda tersebut lari bisa terjadi secara otomatis. Tidak perlu pakai cambuk atau mengarahkannya. Dapat kita bayangkan konsep Jinba Itai ini dalam hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan layaknya pengendara dengan kudanya? Jika kita punya Jinba Itai, maka secara otomatis kita selalu menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Bahkan melalui kedipan mata saja kita tahu apa mau Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu selera Tuhan, kita tahu apa yang menyukakan dan apa yang menyedihkan bagi Tuhan. Dalam ayat 9 dikatakan agar kita jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali es dan kekang. Jelas
Kuda seperti itu tidak layak untuk dijadikan tunggangan seorang pahlawan perang. Kuda harus benar-benar memahami tuannya. Demikian juga hal yang sama berlaku dalam hidup kita. Jangan sampai Tuhan harus mencambuk dan menghajar kita di sana sini, baru kita bisa memahami maksud Tuhan. Jinbai itai, kita harus menyatu dengan Tuhan sehingga kita bisa bergerak seirama, searah, dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jika kuda saja bisa sedemikian paham dengan kehendak tuannya, masakan kita sebagai makhluk mulia tidak bisa memahami pencipta kita. Yang kedua, agar tidak seperti orang fasik. Matthew Henry mengatakan, ketika sang pemazmur ingin menegur dirinya sendiri atas dosa-dosanya yang sudah ditinggalkannya, ia membandingkan dirinya seperti hewan yang di dekat Tuhan. Katanya, aku dungu dan tidak mengerti. Oleh sebab itu, ia memperingatkan orang lain untuk tidak berbuat demikian. Kita juga bisa membaca dalam Mazmur 73 ayat 22. Pilihannya yang terakhir adalah sangat tepat. Sebab jalan orang fasik yang disarankan untuk ditinggalkan itu pasti akan berujung pada kesakitan. Ayat 10. Dosa akan mendatangkan kesakitan jika kita tidak bertobat daripadanya. Kesakitan yang kekal. Jadi agar tidak seperti kuda atau bagal, juga tidak seperti orang fasik, agar tidak mendatangkan kesakitan, maka yang perlu dilakukan adalah pertama, hanya orang yang mau datang dan percaya kepada Tuhan dan sudah dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, itulah yang merasakan damai sejahtera yang sesungguhnya. Dan kasih setia Tuhan tetap memelihara hidupnya. Yang kedua, orang yang sudah dipulihkan dan menerima damai sejahtera itu akan diperintahkan untuk bersukacita dan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Disinilah Daud mengajar kita juga untuk menggugah orang lain dengan sukacita ini. Agar orang lain juga dapat melihat bahwa hidup yang bersekutu dengan Tuhan itu adalah hidup yang paling menyenangkan dan penuh penghiburan yang dapat kita jalani di dalam dunia ini. Kebahagiaan yang diajarkan oleh Daud adalah kebahagiaan yang sejati, sukacita yang sejati. Sebab tidak tergantung dari situasi dan kondisi dirinya. Masyarakat sekitar maupun lingkungannya, inilah yang menjadi kesimpulan dari pengajaran pemazmur. Berbahagialah mereka yang tekun bertobat, karena sukacita dan pengharapan sorgawi akan menjadi bagian hidup kita. Winston Churchill 1874 hingga 1965, negarawan dunia era Perang Dunia Kedua, Perdana Menteri terkenal Inggris periode 1940 sampai 1945 dan 1951 hingga 1955, peraih Nobel Sastra Dunia tahun 1953 mengatakan, penting bagi Anda untuk belajar dari kesalahan orang lain.
Anda tidak akan hidup cukup lama untuk melakukannya semuanya sendiri. Semua orang membuat kesalahan, tetapi hanya orang bijak yang belajar dari kesalahan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, apa yang menjadi sukacita kita saat sekarang dan nanti? Minggu ini adalah minggu letare, artinya bersukacita. Bersukacita karena apa? Kita bersukacita karena Tuhan Yesus Kristus sudah mengampuni dosa-dosamu, dosa-dosaku, dosa-dosa kita di atas kayu salib. Darahnya tercurah bagi saya, bagi kamu, bagi kita sekalian. Seperti yang sudah diungkapkan di awal tadi, sukacita dan kebahagiaan abadi terbesar kita bukanlah apa yang kita miliki, akan tetapi dosa kita diampuni. Itulah anugerah daripada Allah di dalam Kristus. Pertanyaan bagi kita, bagaimana kita dapat mengekspresikan sukacita itu? Mari kita hidup dalam kekudusan dalam rumah tangga kita, dalam hubungan antara suami dan istri. Dimanapun kita melakukan aktivitas kita, mari kita menjalin hubungan yang baik, yang kudus terhadap orang lain. Tinggalkan dosa-dosamu dan datanglah kepada Yesus. Hiduplah saling mengasihi dan mengampuni. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus. Kiranya nyanyian dan pujian serta renungan hari ini jadi rema bagi kita sekalian. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Kristus Tuhan, terima kasih firman-Mu yang sudah mengajar kami untuk belajar dari pengalaman Daud, agar kami tidak seperti kuda atau bagal yang bebal, atau juga seperti orang fasik yang tidak mau bertobat. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami yang tersembunyi sekalipun, sehingga kami dapat menerima damai sejahtera dan sukacita abadi yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang sudah mati bagi kami untuk mengampuni dosa kami, agar kami memperoleh kehidupan yang kekal, menerima mahkota kehidupan, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang tinggal dalam kerajaan sorgamu. Biarlah sukacita kami hari ini dan seterusnya dapat kami bagi orang lain, agar kami menjadi berkat dan terus memelihara kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan, baik di dalam rumah tangga kami dan aktivitas kami keseharian di dalam pekerjaan kami masing-masing. Tuhan, berkati semua pendengar, berikanlah umur panjang, kesehatan, kebahagiaan, sukacita, dan rezeki, sehingga mereka boleh dapat menjalani hari-hari yang masih Tuhan berikan lagi untuk selanjutnya. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.